Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Ini bagi pemirsa yang TV Mu yang baru bergabung, hari ini kita lagi ngebahas apa sih? Jadi saya mau review sebentar. Kita nih hari ini lagi membahas tentang serunya remote working. Kalau misalnya selama ini mungkin pas di pandemi orang-orang baru bisa ngerasain kerja work from home itu sebenarnya ada loh. Sebenarnya masalah remote working itu udah ada dari lama gitu, cuma gitu saat itu mungkin tidak begitu setenar sekarang. Dan sebenarnya justru remote working itu sendiri kalau bisa ditekuni dengan sangat baik gitu ya, klien-kliennya itu bisa tidak hanya dari Indonesia tapi juga bisa dari luar negeri kayak gitu. Dan hari ini saya sudah bersama dengan Mbak Iva, ini salah satu yang fokus terhadap remote working dari tahun 2012 gitu sampai dengan sekarang. Ini tadi kita udah ngebahas gitu gimana pertama kali menjalankan remote working, bagaimana juga kendalanya yang selama ini dihadapi gitu, dan ternyata baru bertemu dengan komunitasnya itu di tahun 2016, tapi sampai sekarang akhirnya berjalan dan tetap menekuni profesi ini sendiri. Nah, Mbak Iva, dari tahun 2016 berarti udah mulai ketemu nih komunitasnya. Di situ berarti sudah mulai bisa makin mengembangkan lagi gitu. Kalau Mbak Iva sendiri boleh cerita nggak sih ke aku, udah kliennya tuh udah sampai mana aja nih? Jadi saya sebenarnya sih ngerasa agak lamban ya. Ini lamban sekali ininya, karena waktu itu pertama-tama idealismenya adalah ini buat pangsa pasarnya atau kliennya itu UKM. Jadi sebenarnya ternyata mereka tidak punya budget buat ini gitu ya. Sesimpel misalnya minta bikinin flyer atau apa gitu, mereka nggak punya budget untuk itu gitu ya. Terus saya geser lagi. Dulu ada misalnya IO yang kliennya itu merek ban. Mereka punya bikin platform baru untuk ngumpulin bengkel. Nah di situ saya nggak langsung dapat dari brandnya itu, tapi dari teman terus minta saya buat jadi project koordinatornya. Masih agak semi remote karena misalnya lapangan, tapi ada beberapa lokasi yang saya harus datangi, koordinasiin. Nggak ini tapi online gitu, nggak setiap hari keliling. Terus ada lagi komunitas kami kerja remote juga. Jadi saya volunteering untuk bantu mereka manage supaya lebih engage-nya lebih bagus sama lebih berdaya. Karena kebetulan kita terpilih jadi salah satu grup yang di mentoring sama FB. Di Facebook langsung. Terus ada lagi sebenarnya pekerjaan pertama sekali yang membuat saya yakin itu, jadi kan kalau kita pengen apa sebenarnya pasti ada jalannya, dikasih gitu ya. Jadi waktu itu pas kepikiran ada trainer yang pasang dulu masih di BBM, pasang status butuh marketing. Terus saya chat aja, Pak, mau ngobrol nggak apa, saya aja atau gimana gitu. Padahal saya kalau marketing sama itu kan nggak terlalu bukan bidang saya waktu itu ya mikirnya. Terus ngobrol-ngobrol, terus tiba-tiba beliau malah bilang sebenarnya saya butuh asisten. Gitu. Terus jadi sambil belajar saya datang ke beberapa trainingnya karena beliau butuh untuk public kelasnya. Kalau yang in-house kan udah ini sama HRD perusahaannya. Untuk publiknya perlu ada yang bantu buat ngecek coffee breaknya udah oke apa belum. Terus absen, terus bikin reminder ke peserta besok petanya di sini, datangnya harus jam berapa segala macam. Nah, itu saya bantuin itu. Lumayan udah dapat 2 tahun lah. Itu terus karena kelasnya juga udah nggak ada, jadi berhentinya di situ. Habis itu saya memang waktu itu
2012 2013 sih memang pindah lingkungan gitu. Langsung aja pindah lingkungan. Jadi ada temen yang bikin seperti organisasi, kita bikin seminar atau conference yang tentang keislaman gitu. Itu kan ada event-event, jadi saya volunteering di situ. Itu ngumpulin portfolio sama jam terbang di situ juga. Terus yang brand-brand terakhir sih saya mengkhususkan ke community builder. Jadi ada e-commerce yang e-commerce builder di Indonesia yang kantornya juga sebenarnya ada di China. Mereka mau bikin komunitas buat orang-orang yang mau belajar import online. Tuh. Itu juga sempat ya cuma beberapa bulan sih memang itu pengalaman juga. Tapi jadinya seru ya gitu. Maksudnya dengan kata lain sebagai remote working itu berarti bisa bergerak di bidang apapun gitu kan. Serunya di situ. Dan yang paling penting lagi adalah yang seperti tadi Mbak Iva bilang gitu. Kalau misalnya ini tuh cocok banget nih terutama buat para perempuan yang lebih bisa memanage waktunya gitu, apalagi untuk keluarga dan segala macam. Jadi lebih enak lah untuk mengerjakannya. Nah, selama mengerjakan remote working ini sendiri, kalau berarti kan memang Mbak Iva tuh untuk memperluas link, sebenarnya kan kayak gitu kan, remote working itu adalah yang penting adalah kita tuh harus punya link, semakin banyak link pasti semakin banyak pekerjaan yang datang ke kita kayak gitu. Kalau Mbak Iva sendiri cara untuk memperluas linknya itu sendiri tuh kayak gimana waktu itu? Join komunitas. Nah, join komunitas itu seberapa penting berarti kalau menurut Mbak Iva? Nggak, dulu sih pertama yang dipikir itu yang saya search di Facebook itu grup virtual assistant yang itu membernya dari mana-mana, terutama dari US. Jadi memang terlatih buat supaya komunikasinya sama komen atau dasarnya dalam bahasa Inggris. Jadi dulu sebenarnya 5 tahunan yang lalu pernah ada tawaran. Jadi dari virtual assistant di US kalau nggak salah, dia punya klien, ada merek kesehatan atau apa saya lupa, itu mau bikin atau memasarkan di Indonesia. Jadi kan butuh CS ya atau admin di fanpage-nya atau di sosial medianya yang bisa bahasa Indonesia. Betul. Nah, kalau sekarang ada lagi yang kalau kita search di salah satu platform yang buat di hub talentnya itu tulis aja Indonesia. Jadi ada beberapa, pasti kan kita memang negara ke konsumen ya. Jadi semua banyak banget produk-produk dari luar negeri yang pengen masuk ke Indonesia. Dan pasti minimal sosial medianya atau bagaimana cara bikin kantornya di Indonesia itu bisa dibantu. Dan itu dimulailah dari komunitas kayak gitu. Kalau sampai dengan saat ini udah berapa banyak komunitas yang Mbak Iva ikutin? Ingat gak? Kalau grup masuk-masuk mah udah ratusan ya. Saya misalnya gini, tolong jualin atau tolong brandingin lah ya, brandingin ban. Saya bakal masuk ke otomotif. Kalau mau masuk tolong ini kesehatan atau sayur-sayuran atau vegan, saya masuk ke situ. Jadi udah nggak tahu berapa. Udah lo yang penting semua pokoknya dimasukin, dipelajari gitu. Tapi yang penting dari semua itu kan kalau boleh diambil sisi positifnya adalah pengetahuannya jadi semakin nambah gitu kan, karena benar-benar belajarnya jadi banyak hal gitu. Kalau misalnya sementara kalau belajar di kantor gitu kan, kita biasanya ya hanya fokus di satu bidang, ya udah gitu kita fokus di bidang itu. Tapi gara-gara remote working, dengan bertemu dengan banyak klien, dengan banyak bidang usaha itu juga jadi malah lebih enak ya. Berarti Mbak Iva sendiri suka duka deh selama ini ngejalanin remote working. Sukanya dulu apa? Sukanya bisa pilih waktunya gitu kan. Kayak tadi pagi kan hujan terus gitu ya. Kalau orang ke kantor ya udah ke kantor mau nggak mau gitu. Mau pakai itu hujan-hujanan, kalau kita nanti ya tunggu itu baru berangkat masih kayak bisa gitu-gitu.
terus nggak buru-buru. Oke. Jadi kan kayak tadi misalnya kita take-nya jam berapa, masih bisa berangkat pagi dan apalagi sekarang ya Iya, pandemi, iya. mikir-mikir jam kosongnya kereta atau gimana di kapan gitu. Jadi lebih safe sih buat kita. Terus saya sih kayak jahatnya ya, saya gini. Tuh sih I told you. Jadi sekarang ini kalau udah kayak gini kenapa nggak dari dulu kita work from home gitu kan. Setidaknya misalnya buat sales nih atau yang nggak harus ke kantor setiap hari, bagaimana perusahaan itu bisa ngasih tempat-tempat kerja di dekat-dekat rumahnya si pegawainya. Betul. Jadi pegawainya nggak harus pindah rumah gara-gara harus kerja di satu mana area, di gitu. gitu. Tapi apalagi memang sekarang tuh kan sebenarnya space working itu juga udah makin banyak ya, makin banyak. Ini seiring dengan berkembangnya startup di Indonesia. Jadi nanti kita bakalan ngebahas kayak di segmen berikutnya, kita bakal ngebahas tentang munculnya startup ini sama dengan semakin berkembangnya remote working juga. Nah itu, tapi jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.